Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat LKM, selamat datang di Likem Podcast. Di podcast kali ini, kita kedatangan narasumber yang keren banget. Daripada penasaran, langsung saja kita sapa narasumber kita yaitu Teh Dria Nurul Badriyah. Halo Teh Dria, Assalamualaikum. Apa kabarnya nih Teh? Waalaikumsalam. Halo Ica. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh iya Teh, kalau boleh tahu, Teh Dria akhir-akhir ini kesibukannya apa aja nih Teh? Sekarang teteh kesibukannya kerja di bagian kesekretariatannya. Wah, hebat banget Teh. Semoga lancar ya kerjanya. Nah, di podcast kali ini kita ada temanya nih, yaitu mengenal ekonomi Islam dan implementasinya. Langsung saja ke pertanyaan pertama, Ica mau nanya nih Teh, apa itu ekonomi Islam? Sekarang kita berbicara tentang implementasi ekonomi Islam ya. Iya Nah, Teh. sebelum kita ke ekonomi Islam, kita harus tahu dulu gitu. Sebenarnya ekonomi itu apa gitu. Kalau Ica sendiri udah tahu Ica, ekonomi itu apa? Kalau secara garis besarnya, ekonomi itu merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana caranya kita ini dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan juga terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, secara garis besarnya itu ya. Jadi ekonomi itu merupakan kegiatan produksi, distribusi, konsumsi yang saling berkaitan gitu untuk satu tujuan yaitu untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, menurut Manulang, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran dan terpenuhinya kebutuhan baik dalam bentuk barang maupun jasa. Nah, di dunia ini gitu ya, ekonomi itu banyak sekali macamnya gitu. Ada ekonomi kapitalis, ada ekonomi sosialis, kemudian ada ekonomi campuran dan terutama ada juga ekonomi syariah gitu ya yang akan kita bahas malam kali ini. Nah, ekonomi suatu negara diatur oleh budaya, hukum, sejarah dan geografi negaranya masing-masing. Gitu. Maka setiap negara berbeda gitu. Dalam Indonesia sendiri kita termasuk menerapkan ekonomi syariah, kemudian ada juga ekonomi konvensional. Nah, kenapa di Indonesia ada ekonomi syariah? Latar belakangnya karena Indonesia itu merupakan negara muslim terbesar gitu. Di latar belakangi keinginan muslim untuk menerapkan Islam secara kafah gitu, secara sempurna. Menjadikan ekonomi Islam berkembang gitu di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam itu apa sih gitu ya secara pengertiannya gitu. Secara pengertiannya, ekonomi Islam yaitu ilmu yang mempelajari konsep ekonomi secara umum. Namun bedanya yang menjadi dasar atau landasan aktivitasnya adalah nilai-nilai Islam. Seperti jujur, amanah, keseimbangan, keadilan, dan sebagainya. Kemudian menurut Umar Chakra, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang membantu manusia mewujudkan kesejahteraan melalui alokasi, distribusi sumber daya alam maupun manusia sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, tujuan yang ditetapkannya oleh siapa gitu ya? Oleh Al-Quran dan Sunnah. Adapun karakteristik dari ekonomi Islam yaitu pertama berlandaskan ketuhanan, kedua keseimbangan atau keadilan, yang ketiga adalah eh, seimbang gitu ya, pertengahan, ekonomi pertengahan yang memuat hak dan kewajiban yang setara gitu. Sedangkan tujuan dari ekonomi Islam sendiri atau biasa disebut juga ekonomi syariah yaitu kesejahteraan umat atau kemaslahatan umat yang di dalamnya mengandung tadi keseimbangan, keadilan, dan kebaikan gitu untuk semua. Oke,
Nah, tadi sempat disinggung sama Teteh soal kemaslahatan umat. Kira-kira apa kaitannya ekonomi syariah dengan makosyid syariah, Teh? Oke. Nah, tadi kan tujuan utama dari ekonomi syariah itu adalah kesejahteraan ya, kemaslahatan. Nah, kemaslahatan sendiri itu diatur oleh syariat. Nah, di dalam syariat, pengaturan syariat fikih itu ada namanya maqasid syariah. Ya, maqasid syariah yaitu sebuah ketaatan gitu ya dalam menjalankan prinsip syariah yang tujuannya untuk kemaslahatan umat tadi, kebahagiaan dunia dan akhirat gitu. Nah, maqasid syariah itu ada 5. Yang pertama yaitu hifzuddin, menjaga iman gitu ya, menjaga agama. Kemudian hifzun nas, menjaga jiwa. Kemudian ada hifzu akli, menjaga akal. Yang keempat ada hifzumal, menjaga harta. Yang kelima ada hifzun nasl, yaitu menjaga keturunan. Nah, maqasid syariah ini adalah pokok hukum Islam yang mengatur tadi ya kesejahteraan. Jadi indikator dari kesejahteraan yang menjadi tujuan Eksyar itu harus mencakup 5 maqasid syariah tadi gitu. Terutama dalam poin menjaga harta hifzumal. Yang dimaksud menjaga harta gitu ya di dalam hifzumal ini yaitu menjaga hak milik gitu. Dalam Islam hak milik atau hak kepemilikan harta itu harus jelas gitu. Karena ekonomi Islam itu sistemnya keadilan. Tidak boleh ada ketidakjelasan antara kedua belah pihak yang nantinya akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan di kalangan masyarakat. Nah, kaitannya dengan ekonomi syariah tadi ya, di menjaga hartanya gitu. Selanjutnya, Teh, tadi di awal kan Teteh sudah menyebutkan jenis-jenis ekonomi. Nah, apa sih perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional? Nah, tadi ya, perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional gitu. Mungkin tadi banyak kayak ekonomi sosialis, campuran, tradisional gitu ya, ekonomi pasar istilahnya. Namun kalau di kajian ekonomi syariah itu kita persingkat menjadi ekonomi konvensional gitu. Jadi jadi kalau ditanya perbedaan, apa perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional gitu. Nah, eh, perbedaannya itu bisa kita lihat dari beberapa sudut pandang gitu ya, beberapa poin gitu. Misalkan dari tujuannya sendiri jelas berbeda gitu. Ekonomi Islam itu tujuannya itu adalah keseimbangan dunia akhirat. Sedangkan ekonomi konvensional tujuannya itu adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya gitu. Kepuasan duniawi yang diperoleh oleh diri sendiri gitu. Terus tujuan yang keduanya ekonomi Islam itu adalah mementingkan kepentingan umum. Sedangkan tadi ya, kalau ekonomi konvensional itu mementingkan kepentingan pribadi atau individu. Gitu. Kemudian yang kedua, pembedanya itu adalah sumbernya. Gitu. Ekonomi Islam itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Peraturan-peraturannya itu diatur dalam Al-Quran dan Sunnah sehingga tidak semerta-merta gitu, tidak bebas gitu sesuatu itu gitu ya, menentukan ekonomi itu. Kemudian kalau sumber dari ekonomi konvensional itu adalah pemikiran manusia gitu, materialisme gitu ya. Nah, selanjutnya yang menjadi pembedanya itu adalah di kepemilikan individu. Kalau di ekonomi Islam, kepemilikan individunya itu bersifat relatif. Di ekonomi Islam diyakini bahwa kepemilikan individu itu adalah titipan. Titipan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta itu hanya sementara gitu. Tidak tidak semerta-merta milik pribadi. Nah, sedangkan di ekonomi konvensional kepemilikan itu mutlak adanya gitu, milik pribadi. Tidak punya kewajiban, kita tidak punya kewajiban untuk berbagi kepada orang lain gitu. Karena di ekonomi konvensional dianggapnya harta saya ya harta saya pribadi. Kemudian yang
Selanjutnya, pembedanya itu ada di nilai uang gitu. Kalau di ekonomi Islam, nilai uangnya itu adalah sebagai alat tukar. Kalau di ekonomi konvensional, uang itu sebagai komoditas atau barang dagang gitu ya, bisa dijual belikan gitu, bisa dipertukarkan. Kalau di ekonomi Islam itu hanya sebagai alat tukar. Terus nilai uang di ekonomi Islam disebutnya economic value of time. Jadi waktu itu yang bernilai gitu. Gitu. Jadi bukan kalau di ekonomi konvensional namanya nilai uang itu konsepnya itu time value of money. Jadi uang yang bernilai gitu. Nah, dari situ saja kita bisa melihat gitu perbedaannya, terutama dari tujuan dan sumbernya gitu ya. Wah, ternyata banyak ya Teh perbedaannya. Iya, ini secara umum kalau kita detailkan lagi itu masih banyak lagi gitu. Kayak di bank syariah juga dengan bank konvensional itu nanti lebih lebih detail lagi kayak perbedaan apa namanya bunga dan bagi hasil gitu ya. Tapi karena kita membahas ekonomi Islam secara umum, jadi kita melihat dari tujuan dan nilai uang saja gitu. Oke Teh, kita udah tahu nih ya apa itu ekonomi syariah, kaitannya dengan makosid syariah, serta perbedaan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Lalu, apa sih manfaatnya jika kita mempelajari dan mengimplementasikan ekonomi syariah? Nah, eh, manfaat mempelajari dan mengimplementasikan ekonomi Islam yang paling utama adalah mendukung gitu ya, memajukan umat Islam gitu, memajukan ekonomi umat Islam sendiri gitu ya. Yang kedua, mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah tadi, yang sempurna. Karena kan umat Islam atau seorang muslim itu ingin segala sesuatu yang dia kerjakannya itu bernilai ibadah gitu ya. Nah, bernilai ibadah itu termasuk dari segi ekonomi, tidak hanya dari segi ibadah mahdohnya saja gitu ya. Nah, yang kedua tadi mengandung nilai ibadah. Jadi ketika kita mengimplementasikan atau mempelajari ekonomi Islam, berarti kita sedang mengerjakan ibadah gitu. Yang ketiga, memberdayakan umat gitu. Jadi ketika kita mengimplementasikan dan mempelajari ekonomi Islam, berarti kita sudah berkontribusi gitu untuk membantu umat Islam gitu dalam pemberdayaannya, karena di ekonomi Islam sangat dianjurkan untuk kita itu memberikan zakat, kemudian bersedekah, kemudian wakaf, infak, sodako. Nah, itu diajarkan dalam ekonomi Islam. Karena dalam ekonomi Islam, kita itu punya, harta kita itu punya jatah dari orang lain gitu. Jadi tidak semata-mata tadi mutlak milik pribadi. Kemudian yang selanjutnya itu mencegah perselisihan. Mencegah perselisihan dengan adanya ekonomi Islam yang berbasis kesejahteraan umat gitu ya, yang apa namanya itu mempunyai value atau mempunyai landasan untuk keseimbangan, diharapkan gitu meminimalisir perselisihan antara masyarakat dan saudara sesama muslim gitu kan. Kemudian yang terakhir amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika kita mempelajari ekonomi Islam dan mengimplementasikannya, kita tadi kan menghindari perselisihan berarti kita sudah menyerukan kebaikan dan mencegah dari hal-hal yang mungkar. Kayak gitu. Nah, Teh, selanjutnya bagaimana sih caranya mengimplementasikan ekonomi syariah ini dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita itu bisa mendapatkan manfaat yang sudah Teteh sebutkan tadi? Ya, cara mengimplementasikan ekonomi syariah itu banyak caranya ya. Karena ekonomi syariah itu di Indonesia masih sangat berkembang gitu. Masih masih luas gitu ilmunya yang perlu digali gitu. Jadi yang paling pertama untuk mengimplementasikannya kita harus
belajar banyak-banyak gitu tentang ekonomi syariah itu seperti apa gitu ya. Kemudian eh, penerapannya di lembaga keuangan, di kehidupan sehari-hari seperti apa, kita harus tahu dulu ilmunya gitu. Supaya kita tidak terombang-ambing mendengar isu sana-sini gitu ya, kayak bank syariah sama dengan bank konven gitu. Kalau kita tidak tahu ilmunya dulu ya, dasarnya dulu, maka kita akan percaya saja gitu isu-isu yang berada di masyarakat. Jadi ketika kita mau mengimplementasikannya, yang paling utama kita harus tahu dulu ilmunya. Kemudian yang kedua, mencoba atau belajar gitu ya, menggunakan eh, bank syariah, kemudian koperasi syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah gitu ya, yang lembaga-lembaga keuangan yang ada label syariahnya gitu. Nah itu juga salah satu ikhtiar kita bagaimana kita mengimplementasikan ekonomi syariah itu. Kemudian yang kedua menggunakan produk halal gitu ya, produk-produk yang ada label halalnya yang dianjurkan oleh MUI dan sebagainya. Yang ketiga berjualan atau bertransaksi, berbisnis dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah gitu. Dengan nilai-nilai ekonomi syariah, dengan nilai-nilai Islam. Di antaranya jujur, amanah, adil gitu ya. Dan tidak tidak melakukan hal yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah. Saling membantu antar sesama. Nah, di ekonomi syariah itu tadi ya implementasi dari membantu atau ta'awun antara sesama masyarakat itu yaitu ada di zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya gitu ya. Atau sering disebut jiswaf gitu. Itu adalah sosial, implementasi sosial dari ekonomi syariah gitu. Kalau misalnya nih Teh, kita sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, apa yang harus dihindari ketika menerapkan ekonomi syariah ini? Nah, untuk hal-hal yang harus dihindari ketika melaksanakan ekonomi syariah, terutama di lembaga-lembaga keuangan syariah itu, dan transaksi ya, transaksi muamalah, itu yang pertama adalah goror, ketidakjelasan gitu. Itu harus dihindari ketika kita melaksanakan ekonomi syariah. Tuh. Kemudian yang kedua ada maisir atau judi gitu. Itu juga termasuk hal yang dilarang di ekonomi syariah. Yang selanjutnya ada riba. Nah, yang membedakan lembaga keuangan atau bank syariah dan konvensional itu di tambahan gitu ya, atau riba, tambahan tanpa imbalan. Nah, ini harus dihindari gitu. Riba itu karena kenapa sih harus dihindari? Karena riba itu menyengsarakan umat gitu ya. Memberikan mudorot, memberikan ketidakjelasan untuk orang lain gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada istikar atau menimbun. Menimbun itu juga hal yang tidak diperbolehkan atau yang harus dihindari dalam ekonomi Islam karena nanti akan menimbulkan ketidakseimbangan. Kemudian ada riswah atau suap gitu. Jadi kita harus menghindari namanya suap menyuap gitu. Karena itu tidak diperbolehkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Terus ada doror. Nah, doror juga sebenarnya sama dengan goror, tidak jelas, namun doror itu terlihat gitu. Terlihat jelas menimbulkan kerugiannya gitu. Kayak sama-sama tidak jelas dan itu pasti gitu kerugiannya. Nah, itu doror. Itu dan yang pasti ketika kita menerapkan ekonomi syariah itu harus tahu ininya ilmunya gitu supaya kita menganalisis mana sih sesuatu yang doror, mana sesuatu yang goror gitu ya. Karena sesuatu yang tidak jelas itu sangat sangat garisnya tipis gitu antara halal dan haram. Kalau kita tidak tahu ilmunya itu akan terjebak gitu untuk melakukannya kayak gitu.
Terakhir nih Teh, bagaimana cara agar kita bisa istiqomah atau konsisten dalam menerapkan ekonomi syariah ini? Karena konsisten itu yang cukup sulit. Ya, ini juga menjadi kendala gitu ya, karena ekonomi syariah di Indonesia tadi masih berkembang gitu, terutama kalau kita memakai bank syariah gitu. Eh, ATM-nya, kemudian pelayanannya masih eh, lumayan terbatas gitu dibandingkan dengan bank-bank yang konvensional yang terlebih dahulu ada gitu kan. Nah, bagaimana sih caranya kita istiqomah untuk tadi menjalankan Islam secara kafah gitu ya dalam ekonomi, menerapkan ekonomi syariah. Nah, salah satunya yang paling pertama ketika kita ingin beristiqomah adalah meluruskan niat. Segala sesuatu yang membutuhkan kontinuitas atau istiqomah itu kita harus jelas kenapa sih saya melakukan atau ingin mengerjakan dan mengimplementasikan ekonomi syariah. Nah, kita harus tahu dulu apa sih tujuan kita, apa sih niat kita, sehingga istiqomah dan kontinuitas itu jelas gitu dikerjakan oleh kita. Terus yang kedua yaitu mengkaji ilmunya. Sama ekonomi syariah itu kan sama kayak iman ya. Ketika iman kita turun, kita harus segera untuk meningkatkannya dengan cara apa? Salah satunya ikut kajian, salah satunya mendengarkan nasihat para ulama gitu. Nah, termasuk menjalankan ikhtiar juga, kita harus sering-sering mengkaji ilmunya gitu. Ketika kita futur gitu ya, ketika kita uh, merasa tidak nyaman dengan ekonomi syariah, kok gak enak banget ya. Nah, kita harus sering-sering mengkajinya gitu. Kayak, oh gimana sih caranya menerapkan ekonomi syariah secara mudah gitu ya, secara baik dan benar. Itu harus terus dikaji ilmunya. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang mau menjalankan ekonomi syariah gitu, supaya kita istiqomah gitu, karena lingkungan pun mempengaruhi gitu. Misalkan kamu bekerja di suatu perusahaan yang memang tidak menerapkan ekonomi syariah gitu ya, itu akan sangat sulit gitu untuk kamu menerapkan ekonomi syariah itu sendiri gitu, dari segi mengambil uangnya misalkan ya, tidak ada bank syariah dan sebagainya gitu, itu akan sulit. Jadi kita harus pandai-pandai memilih pergaulan gitu. Oke, wah nggak kerasa nih Teh, kita sudah bincang-bincang banyak soal ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Alhamdulillah banyak banget pembelajaran yang bisa kita ambil atau kita dapatkan dari perbincangan kita kali ini bersama Teh Dria. Nah, mungkin ada closing statement dari Teteh buat Sobat LIKM nih Teh. Closing statement-nya mungkin tadi ya, ekonomi Islam itu adalah sebuah ekonomi yang mendukung umat Islam gitu untuk menjalankan perekonomiannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau kita tidak mendukung ekonomi Islam gitu, siapa lagi yang akan mendukungnya gitu ya? Siapa lagi yang akan membumikannya gitu selain kita sebagai umat Islam gitu, karena eh, ekonomi Islam itu adalah solusi gitu, solusi yang diberikan para ulama ataupun para pemikir Islam gitu untuk uh, membantu umat Islam bangkit, membantu umat Islam menjadi umat yang seimbang, umat yang saling tolong menolong gitu, saling mensejahterakan. Maka dari itu kita harus sering mengkajinya gitu ya, harus sering-sering mendukungnya kayak gitu. Terima kasih kepada Teh Dria yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada LIKM Podcast kali ini. Semoga Teh Dria sehat terus ya. Demikian LIKM Podcast kali ini. Saya Hoirunisa Nuriska Afifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.